Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa dan siswi Min 3 Kota Tangerang Selatan, kelas 4A dan 4B. Untuk materi pelajaran fikih hari ini adalah tanda-tanda balik. Mari kita mulai pelajaran. Untuk hari ini kita membaca basmalah dan juga surah Al-Fatihah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang kepada kita, dan anak-anak juga tetap semangat belajar di rumah dan diberikan kemudahan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak semua perhatikan ya. Tanda balik. Sekarang ada pertanyaan, apa sih itu balik? Balik secara bahasa berasal dari kata balago yang artinya sampai secara bahasa. Sedangkan secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban syariat. Lalu, apa saja tanda-tanda balik itu? Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda balik yaitu yang pertama, bagi anak perempuan berarti sudah haid. Anak perempuan yang haid ini minimal umur 9 tahun. Jadi kalau dia sudah haid pada waktu umur 9 tahun, berarti anak perempuan ini sudah balik. Yang kedua, tanda-tandanya disebutnya ihtilam, yaitu mimpi basah. Untuk anak laki-laki minimal umur 9 tahun. Jadi kalau dia 9 tahun sudah ihtilam atau mimpi basah, maka berarti anak laki-laki ini sudah balik. Dan yang ketiga, tanda-tanda baliknya adalah ketika sudah berusia 15 tahun. Ya, hitungan 15 tahun Hijriah. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam, itu berarti dia sudah tetap balik. Walaupun belum tadi umurnya sudah 15 tahun tetapi dia belum mengalami ya haid atau ihtilam. Jadi ada 3. Pertama, tadi tanda-tanda balik haid, bagi anak perempuan sudah haid yang usianya minimal 9 tahun. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah ya.
Bagi anak laki-laki juga minimal usianya 9 tahun. Yang ketiga sudah mencapai 15 tahun. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Baik dia dia belum mengalami haid atau belum ihtilam, tapi karena umurnya sudah 15 tahun, berarti dia sudah balik. Melihat tanda-tanda balik seperti di atas yang Bapak sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami masa balik, baik diawali dengan haid ataupun ihtilam. Berarti anak ini, ya, baik laki-laki tadi atau perempuan, sudah balik. Kemudian haid bagi anak perempuan, ya, pengertiannya adalah, kalau secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Biasanya warna darah orang yang haid ini berwarna merah kehitaman dan agak kental. Itu. Kemudian waktu terjadinya haid, minimal wanita yang mengalami haid itu 1 hari 1 malam. Ini waktu minimalnya, sehari semalam. Nah, pada umumnya wanita akan mengalami haid, ini umumnya secara umum orang kebanyakan adalah selama 6 sampai 7 hari. Dan paling lamanya, paling maksimal waktunya paling lama adalah wanita akan mengalami haid selama 15 hari 15 malam. Itu untuk mengenai waktunya. Sedangkan ya, usianya tadi minimal wanita akan mengalami haid ketika umur 9 tahun dan paling lamanya ya disebut menopause, ya. Ini sekitar umur 50 tahun ke atas, maka wanita tersebut sudah tidak lagi mengalami haid. Ini tentang waktu wanita mengalami haid, ya. Jadi sekali lagi, paling cepat waktunya mengalami haid bagi perempuan seorang wanita adalah selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Pada umumnya itu akan mengalami haid selama 6 sampai 7 hari atau disebut dalam 1 minggu. Paling lamanya adalah 15 hari 15 malam. Demikian anak-anak, ya. Untuk tanda-tanda balik untuk pelajaran hari ini, pelajaran fikih, ya. Ini terutama bagi anak perempuan, ya. Anak laki juga sangat penting untuk diketahui bagaimana nanti anak-anak mengerti apakah anak-anak itu sudah balik atau belum. Baik, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa penutup belajar kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, ya. Lagi belajar tetap yang semangat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.